Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah cerita mistis yang dialami Pak Ade Catur sewaktu masih berusia 20 tahun. Dan cerita ini terjadi di tahun 1985. Pak Ade Catur masih ingat betul bagaimana dia mengalami kejadian yang tidak masuk akal sewaktu tinggal di Bekasi bersama orang tuanya dulu. Catur yang masih muda saat itu bekerja sebagai penjual sate kikil keliling. Setiap hari mulai jam 5 sore, Catur sudah berjalan memikul dagangan dari satu kampung ke kampung lainnya. Wilayah Bekasi yang sewaktu itu masih sepi dan jarang penduduknya membuat Catur memilih untuk berdagang mulai sore sampai larut malam. Karena penghasilan yang didapat jauh lebih besar daripada dia berdagang di pagi hari. Setiap berangkat jualan, Catur selalu bareng dengan temannya yang bernama Toyo. Dan Toyo juga berjualan sate kikil. Sore itu sebelum keluar berjualan, Toyo menghampiri Catur yang sedang bersiap-siap merapikan gerobak pikulannya. "Catur, gantian yuk, lu jualan di tempat gua jualan di tempat lu." "Tumben, gak biasanya tukar tempat. Emang ada apa?" tanya Catur sambil memasukkan arang ke dalam kotak dagangannya. "Lagi pengen aja gua. Mau nggak lu tukeran tempat?" "Emang dagangan lu sepi kemarin?" tanya Catur. "Rame, cuma sisa 10. Gue pengen ngerasain aja jualan di tempat lu." "Ya udah, kalau lu mau mah, lu lewat tempat gue aja. Sebenarnya hari ini gue mau ke kampung ujung, mau cari tempat baru juga." Mendengar jawaban Catur, dengan wajah semangat, Toyo langsung pergi untuk mengambil gerobak pikulannya. Mereka sama-sama keluar dari kampung tempat mereka tinggal, dan sampai di perbatasan, mereka berpisah, bertukar jalan tidak seperti biasanya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan Toyo. Catur berjalan mengelilingi kampung yang biasanya tempat Toyo berjualan. Sampai jam 10 malam, baru ada 4 pembeli. Sate kikilnya masih tersisa banyak di gerobak pikulnya. Ada rasa kesal bercampur aduk malam itu. Catur mulai berpikir buruk tentang Toyo. Dia menduga temannya itu sengaja mengajaknya bertukar tempat jualan, karena selama ini jualannya sepi. Karena masih banyak sate yang tersisa, Catur berniat untuk melewati lapangan kosong, menuju perumahan yang baru dibangun di tempat itu. Dia teringat cerita Toyo kalau sate kikilnya pernah diborong sama tukang bangunan yang bekerja di proyek perumahan itu. Berharap mendapat rezeki yang sama dengan Toyo malam itu, Catur memotong jalan melewati lapangan kosong yang kiri kanannya banyak terdapat pohon besar dan beberapa rumah warga asli di kampung itu. Tepat di pinggir lapangan, di salah satu rumah penduduk, seorang wanita sedang duduk di teras rumah memanggil Catur untuk membeli sate kikil. Mendengar ada suara yang memanggilnya, dengan semangat Catur menghentikan langkahnya dan merapatkan gerobak pikulnya tepat di depan wanita itu. Rumah kampung yang tidak ada pagarnya membuat Catur bisa langsung masuk ke halaman rumah. Wanita itu memesan 50 sate kikil untuk dimakannya. Dengan gerak cepat, Catur membakar sate kikil yang diminta. Saat tangannya mengipas arang yang membakar sate kikil, matanya tertuju ke kaki wanita yang ada di depannya. Wanita itu duduk di pinggir dipan kayu yang tinggi dan percis di depannya. Berkali-kali mata Catur memperhatikan bagian ujung bawah baju yang dipakai wanita itu. Dia tidak melihat kaki wanita yang memesan sate kikilnya keluar dari rok yang dipakainya. Karena penasaran, perlahan-lahan dia mendongakkan kepalanya. Rambut panjang wanita itu menutupi sebagian wajahnya. Catur hanya melihat mata wanita berbaju putih itu menatapnya tajam. Setelah membolak-balikan sate kikil yang ada di tempat pembakaran dan merasa satenya sudah matang, Catur langsung menuangkan bumbu ke sate itu. "Neng, mau pakai cabai nggak satenya?"
Tidak ada jawaban dari wanita itu. Catur yang mulai ada rasa takut coba bertanya lagi. Dan kali ini dia menatap wajah wanita yang membeli satenya. Wanita itu hanya menggelengkan kepalanya saat Catur menanyakan apakah mau sate kikilnya dikasih cabai. Dengan sedikit gemetaran, Catur memberikan sate kikilnya ke wanita itu. Tanpa bersuara, wanita yang ada di depannya mengambil sate dan berjalan masuk ke dalam rumah. Catur merasakan keanehan saat wanita itu berjalan. Jalannya seperti melayang dan sangat cepat. Karena belum dibayar, Catur tetap berdiri di depan gerobak pikulannya. Sampai 30 menit menunggu, Catur coba memanggil wanita pembeli sate tadi, tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Catur yang tidak berani masuk ke dalam rumah wanita itu hanya memanggil dan melihat-lihat di depan pintu saja. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Karena kesal menunggu, Catur terdiam dan duduk di pinggir dipan kayu yang tadi diduduki wanita itu. Dan secara bersamaan dia mencium bau bunga sedap malam yang sangat menyengat. Catur tidak lagi memikirkan uang yang belum dibayar wanita pembeli sate tadi. Dia langsung berdiri dan memikul gerobaknya, berjalan secepat-cepatnya meninggalkan rumah itu. Dengan nafas tersengal-sengal karena terburu-buru berjalan, Catur sampai di depan rumah yang kebetulan ada 3 orang laki-laki sedang duduk santai di depan teras. Melihat Catur berjalan terburu-buru dan terlihat seperti orang ketakutan, salah satu laki-laki itu memanggilnya. "Bang, ada apa? Kok kayak orang ketakutan?" Catur menghentikan langkahnya. "Itu bang, di rumah itu ada..." Ketiga laki-laki itu langsung menghampiri Catur. Dengan terbata-bata, Catur menceritakan apa yang dialami barusan. "Rumah itu mah udah kosong lama bang. Rumah itu memang angker." "Itu mah si Marni," sahut salah satu dari mereka. "Marni itu siapa bang?" tanya Catur penasaran. "Marni itu dulunya yang tinggal di rumah itu bang. Dia mati dibunuh." Salah satu dari mereka menceritakan siapa Marni sebenarnya. Setelah cukup lama mendengar cerita ketiga laki-laki itu, Catur pamit untuk pulang ke rumahnya. Malam itu, Catur tidak berkeliling lagi untuk menjajakan sate kikilnya. Dia langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia tidak melihat gerobak pikul Toyo berada di teras rumah. Catur masih kesal dengan Toyo. Apalagi melihat Toyo belum pulang. Pikirannya pasti dagangan Toyo laris manis terjual. Kebesokan siangnya sekitar jam 10, Catur yang baru terbangun langsung keluar rumah untuk menemui Toyo. Di depan rumah, dia tidak melihat gerobak pikul Toyo. Toyo yang tinggal dengan adiknya nampak tak terlihat berada di rumah. Sampai sore sekitar jam 5, saat Catur mau menjajakan dagangannya, lagi-lagi dia tidak melihat gerobak pikul Toyo berada di teras rumah. Dan sampai 7 hari Catur berjualan, dia tetap tidak melihat Toyo dan adiknya. Malam itu Catur memilih jalan di mana biasanya Toyo menjajakan sate kikilnya. Sekitar jam 10, seorang laki-laki yang berdiri di depan rumah melihat dan memperhatikan Catur yang sedang berjalan di depannya. Merasa diperhatikan, Catur mencoba menawarkan dagangannya. Tidak ada jawaban dari laki-laki itu. Dia hanya menatap ke arah kaki Catur saja. Sekitar 10 meter melewati, laki-laki itu memanggil Catur untuk membeli sate kikilnya. Laki-laki yang membeli sate kikil itu masih memperhatikan wajah Catur. Catur yang merasa diperhatikan terkadang melirik ke laki-laki itu. "Udah lama bang jualan sate kikil?" Laki-laki itu mulai mengajaknya bicara. "Udah bang, tapi biasanya saya lewat kampung sebelah, bukan kampung ini." "Oh, pantesan saya baru lihat." "Abang tahu nggak kalau udah 2 hari ini di kampung ini ada setan yang jual sate kikil?" Mendengar perkataan laki-laki yang ada di depannya, Catur tersentak kaget dan berhenti mengipas sate kikilnya.
Saya baru dengar, Bang. Emang ada, Bang, setan yang jualan sate kikil? Tanya Catur penasaran. Udah 2 malam ini, warga di sini diteror hantu yang jualan sate kikil, Bang. Makanya saya sengaja pengen lihat. Bener nggak tuh cerita warga di sini? Selama ini kan yang beli sate kikil istri saya biasanya. Awalnya tuh, Bang, tetangga saya yang di ujung gang beli sate kikil. Katanya sih dia beli sama penjual sate yang udah langganannya gitu. Nah, pas mau dibayar tuh, Bang, abang sate kikil itu wajahnya berubah jadi serem. Dari lehernya keluar darah. Gitu ceritanya, Bang. Catur yang mendengar itu, wajahnya seketika berubah. Mulai timbul ada rasa takutnya. Saya jadi takut lewat sini, Bang, kata Catur sambil terus mengipas sate kikilnya. Bukan satu aja, Bang. Ada 4 warga yang diteror setan itu. Katanya sih wajahnya percis sama penjual sate kikil yang suka lewat di sini. Setelah bercerita cukup lama, sate kikil yang dipesannya sudah selesai. Catur pun segera meninggalkan laki-laki itu. Di telinga Catur masih terngiang perkataan laki-laki tadi kalau setan atau penjual sate kikil itu wajahnya mirip penjual sate kikil yang biasa lewat di kampung itu. Setahu Catur, yang lewat di kampung itu hanyalah Toyo temannya. Tapi apakah ada penjual sate kikil lain selain mereka? Memang kampung yang sering dilewati Toyo untuk berjualan terkenal angker pada zaman dulu, sebelum banyak penduduk yang tinggal di situ. Catur berusaha untuk membuang pikiran buruknya. Dia tetap berjalan dari rumah satu ke rumah lainnya. Terkadang masuk ke kampung sebelah, di mana masih wilayah Toyo berjualan sate kikil. Sekitar jam 11 malam, dari kejauhan dia melihat di tengah jalan ada seorang laki-laki memikul gerobaknya. Entah dari mana laki-laki itu datang. Yang Catur tahu saat dia belok memasuki jalan, disitulah dia melihat laki-laki itu sudah berada di tengah jalan. Dari belakang, Catur memperhatikan gerobak dan laki-laki itu. Walaupun tidak ada lampu penerangan jalan, tapi dari sinar bulan ditambah cahaya lampu warga yang berada di teras rumah, cukup jelas buat Catur melihat laki-laki itu. Gerobaknya sama dengan gerobak yang Catur bawa. Dari bentuk badannya seperti Toyo temannya. Merasa yakin itu Toyo temannya, Catur mempercepat langkah. Tepat di samping laki-laki itu, Catur menengok ke samping. Benar saja itu Toyo yang sedang memikul gerobak sate kikilnya. "Toyo, lu kemana aja? Lu pindah rumah ya?" Toyo tidak menjawab. Wajahnya tetap menghadap ke depan. Dia tidak menghiraukan sapaan Catur. Catur yang tidak mendapat respon mencoba sekali lagi menyapa temannya. Mendengar perkataan Catur, Toyo yang tadi berjalan menghentikan langkahnya, dan secara bersamaan dia memalingkan wajahnya menatap Catur. Catur tersentak kaget melihat wajah Toyo yang berlumur darah, dan perlahan-lahan dari leher Toyo keluar darah mengalir membasahi bajunya. Ada lubang besar di leher Toyo seperti luka bekas bacokan. Melihat apa yang ada di depannya, Catur langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan gerobak pikul satenya. Dengan sekuat tenaga dan berteriak meminta tolong, Catur yang sudah merasa lari jauh tapi masih berada di sekitar situ terjatuh lemas, dan secara bersamaan laki-laki yang mirip Toyo itu menghilang dari pandangannya. Beberapa warga yang mendengar teriakan Catur datang menghampiri. Setelah diberi segelas air dan sedikit tenang, Catur menceritakan apa yang barusan dialami. Setelah berada hampir 1 jam bersama warga di sekitar, dengan sisa tenaga dan masih ketakutan, Catur pulang malam itu ke rumah. 2 hari setelah kejadian itu, Catur tidak berjualan karena badannya masih terasa sakit. Tak berapa lama dia melihat adik Toyo yang bernama Emil baru pulang entah dari mana. Sebelum Emil membuka pintu, Catur langsung berlari menemui Emil. "Emil, kemana aja, Mil? Toyo kemana? Kok nggak pernah kelihatan?" Wajah Emil terlihat berubah.
Dia menundukkan kepalanya. Emil baru dari kampung, Bang. Ini mau beres-beresin barang Toyo. Emang mau pindahan? Pindahan kemana? Tanya Catur penasaran. Maaf, Bang. Emil baru kasih tahu sekarang. Bang Toyo. Emil terdiam. Wajahnya menyimpan kesedihan. Matanya mulai berkaca-kaca menahan tangis. Bang Toyo udah meninggal, Bang. Mendengar perkataan Emil, wajah Catur langsung berubah. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Emil menceritakan semua kejadian yang menyebabkan Toyo meninggal. Sudah seminggu Toyo meninggal karena dibunuh oleh orang yang merampok uang hasil penjualannya. Yang Emil tidak mengerti kenapa mayat Toyo ditemukan di lapangan yang seharusnya bukan menjadi tempat lokasi Toyo berjualan. Mendengar itu, Catur menceritakan ke Emil kalau sore sebelum terjadi pembunuhan, Toyolah yang meminta Catur untuk bertukar tempat berjualan. Kampung yang biasa didatangi Catur untuk menjajakan sate kikilnya digantikan oleh Toyo, begitu juga sebaliknya. Emil juga menceritakan kalau jenazah Toyo langsung dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan, jadi tidak mampir ke rumah kontrakan mereka yang sekarang ini. Itulah yang menyebabkan Catur baru tahu kalau temannya itu sudah meninggal. Setelah mendengar cerita Emil, Catur pamit dan kembali ke dalam rumah. Di ruang tengah, Catur seperti tidak percaya dengan apa yang dia alami beberapa malam lalu. Dia baru sadar kalau yang dia temui kemarin adalah arwah Toyo yang masih gentayangan. Sampai Om Catur menceritakan pengalaman mistisnya ini, dia masih ingat betul wajah temannya itu. Teman seperjuangan bertahun-tahun lamanya saat berjualan sate kikil. Itulah cerita pengalaman Pak Ade Catur saat dia berjualan sate kikil. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.